Masta TV, media dakwah Ma'had Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wal akhwat, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berupa limpahan nikmat lahir dan batin, yang mana Allah telah menyempurnakan dengan iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih diizinkan untuk tamasuk fiddin, berpegang teguh dengan tali keimanan di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh nikmatnya untuk kita, sehingga kita akan mendapati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya ini dalam keadaan berbangsa dan bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian itu berbangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jamaah semua yang berbahagia, dari sini kita mengetahui perkara yang nampaknya harus kita laksanakan pada zaman sekarang ini adalah dengan firman-Nya agar kita saling mengenal, maka niscaya kita melakukan interaksi, melakukan muamalah dengan orang lain, agar kita bisa menunaikan hajat keperluan kehidupan kita. Namun demikian Allah menyebutkan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita perhatikan dengan banyak interaksi dengan orang lain, seorang yang bertakwa akan memperhatikan apakah interaksi dengan orang lain itu menambah kepadanya ketakwaan, menambah pahala untuknya, atau justru mengurangi dari ganjaran pahalanya sehingga dia akan mendapatkan dosa. Maka itu perlu kita perhatikan bagaimana para ulama mereka terdahulu mempertimbangkan sisi maslahat dan madarat ketika berinteraksi. Walau dewasa ini telah banyak tersebar media-media sosial dan peralatan-peralatan yang telah canggih sehingga orang bisa berinteraksi dengan mudah, walaupun antar negara, walaupun antar benua. Namun hendaknya perlu benar kita garis bawahi bahwa sisi maslahat dan madarat yang kita lakukan itu benar-benar kita perhatikan. Para ulama terdahulu benar-benar mempertimbangkan ketika mereka berinteraksi, apakah mereka mendapatkan faedah atau justru mendapatkan dosa. Di antara para sahabat yang mulia, Talhah bin Ubaidillah, beliau pernah mengatakan, inna aqallal aibi alam ri'in an yajlisa fi baitih. Sesungguhnya yang paling sedikit dari aib seseorang itu adalah dia yang paling banyak duduk di rumahnya. Artinya, ketika dia sedikit dalam berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan sedikit maksiat, sedikit dosa. Dan seorang yang banyak berinteraksi tentu akan berpotensi untuk mendapatkan banyak dosa dan maksiat. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau sekarang orang banyak mengatakan kalau tidak gaul
tidak keren. Kalau tidak banyak berinteraksi, sedikit rezeki. Namun semua itu hanyalah ungkapan orang, dan perlu kita mengetahui bagaimana garis-garis syariat menetapkan untuk kita agar kita menjadi orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sebelumnya beliau menyebutkan SAW bahwa takwa ada di sini, takwa ada di dalam dada. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan menghapusnya. Dan bermuamalahlah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Maka Nabi SAW memerintahkan demikian agar dalam hidupnya manusia berinteraksi bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana kita pahami bahwa beliau SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Para salaf juga mengatakan, yakni wa kullu man khalatan nas kathurat dunubuhu wa in kana taqiyan. Disebutkan dalam Syarah Jami' as-Shaghir, dan setiap orang yang berinteraksi dengan manusia, maka niscaya akan bertambah maksiat-maksiatnya, walaupun dia termasuk orang yang bertakwa. Mungkin dari sisi maksiat pribadi atau maksiat sosial, ketika berinteraksi dengan orang lain, ia ujub, ia memandang dirinya lebih baik dan hasad merendahkan orang lain, atau dia melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan, perpecahan, ghibah, namimah, yang akan menimbulkan dosa dan maksiat di antara kaum muslimin. Maka itu termasuk dari sumumul qalbi al-arba'ah. Interaksi, muamalah, dia sangat penting bagi kita untuk saling bekerja sama, ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling membantu di antara kaum muslimin. Namun perlu kita ketahui bahwa di antara racun-racun hati yang 4, yaitu fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul ta'am, wa fudulul mukhalatah. Berlebihan di dalam berbicara, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak melihat, terlalu banyak makan, dan terlalu banyak berinteraksi. Maka ketika hal yang di atas masuk pula dalam fudulul mukhalatah, terlalu banyak berinteraksi, sehingga banyak bicara, banyak melihat, dan banyak makan pun masuk pula di dalam fudulul al-mukhalatah, terlalu banyak berinteraksi. Maka itu ikhwani fillah wal akhwat azanallahu wa iyyakum, di masa ini telah tersebar begitu banyak kaum muslimin, dan kita harus berinteraksi dengan mereka dan pula non muslim. Maka kalau memperhatikan bagaimana para salaf menyebutkan hal itu bisa menambah maksiat dan dosa, hendaknya kita membatasi. Lantas apakah kita dilarang dalam berinteraksi? Padahal kita membutuhkan juga. Di sana para ulama menyebutkan bahwa interaksi dengan manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, yakni kal-ghidai, al-mukhalatatu kal-ghida, berinteraksi yang itu bisa bagaikan nutrisi yang kita setiap hari sepanjang hari membutuhkannya, sebagaimana kita butuh makan dan minuman. Inilah interaksi dengan para ulama, karena kita sangat membutuhkan ilmu mereka untuk menerangi kehidupan kita ini. Interaksi yang kedua, yakni kadawai, mukhalatatu kadawa, yang berinteraksi bagaikan obat yang kita membutuhkannya saat sakit. Ketika butuh, maka kita mengkonsumsinya sehingga akan sembuh biidznillah. Yang ketiga, mukhalatatu kadda, yakni berinteraksi bagaikan, yakni berinteraksi dengan penyakit. Bisa jadi dia akan terkontaminasi dan menderita sakit pula biidznillah. Yang keempat, al-mukhalatatu, yakni
Al-mukhalatu kal aklisum, berinteraksi bagaikan dia makan racun, sehingga bisa membinasakan, bisa menghancurkan dirinya, keimanannya, lahir dan batinnya. Maka itu ikhwani billah dan Allah wa iyyakum, berinteraksi dengan manusia sangat dibutuhkan. Tetapi hendaknya orang yang bertakwa sangat berhati-hati menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam maksiat-maksiat dan dosa yang bisa menghancurkan dirinya. Itulah sebabnya para ulama berhati-hati sekali mereka menjaga lisannya, menjaga mata, menjaga telinga, dan apa yang bisa menjerumuskan mereka dalam interaksi tersebut. Sebagaimana sahabat Talhah bin Ubaidillah lebih menyukai tinggal di rumah daripada berinteraksi, kecuali tatkala membutuhkan dalam berinteraksi tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa fudulul mukhalatati fihi khasaratud dunya wal akhirah illa lil abdi, yakni an yukhalitan nas bimigdari al-hajah. Berlebih-lebihan banyak dalam interaksi dengan manusia itu akan merugikan dunia dan akhirat kita, kecuali seorang hamba yang berinteraksi sebatas apa yang ia butuhkan ketika berinteraksi tersebut. Ketika butuh, dia berinteraksi. Ketika tidak butuh, dia lebih baik diam di rumah, memperbanyak zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam berinteraksi pasti akan mengucapkan banyak perkataan, mengucapkan banyak lesannya dia gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka Nabi mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak, lebih baik diam saja. Maka beliau memberikan garis bahwa al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa huwa yasbir ala adahum, seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia lalu dia sabar terhadap gangguan-gangguan mereka, a'dhamu ajran, maka dia lebih besar dan lebih agung ganjarannya dibandingkan al-mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rawahu Tirmidzi, hadis yang sahih. Dibandingkan seorang mukmin yang dia tidak berinteraksi dengan manusia dan dia tidak bisa bersabar dengan gangguan mereka, maka orang yang berinteraksi itu ganjarannya lebih besar, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa lebih memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Maka itu ikhwani fillah wal akhwat azanallahu wa iyyakum, muamalah, berinteraksi sangat penting buat kita. Namun perlu diperhatikan kapan kita berinteraksi, bagaimana kita berinteraksi, dan bagaimana pula kita bisa mengambil faedah darinya. Jangan sampai kita terjerumus kepada dosa dan pelanggaran dan permusuhan yang menjadikan akan timbulnya dosa-dosa yang lebih besar, yang beruntun, yang bisa menimpa kita. Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla ithmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku ini melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati, dan dia akan mewariskan dosa-dosa yang beruntun setelahnya. Maka meninggalkan maksiat itu adalah kehidupan bagi hati, walaupun sebenarnya jiwa itu dia suka untuk melakukan maksiat, waliyadu billah. Jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, maka itu seorang ulama Wahb bin Munabbih, beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat baik untuk kita ingat dan sangat bermanfaat untuk kita laksanakan. Yani al-mukhalatatu liya'lam, as-sukutu liyaslam. Bahwa bermuamalah, berinteraksi agar kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Dan diam, as-sukut liyaslam, agar kita selamat. Wal kalamu liyafham, dan berbicara adalah agar kita bisa menambah
pemahaman terhadap sesuatu. Wal khalbu yakni liyaknam, dan kita menyendiri, bersepi seorang diri agar kita mendapatkan keberuntungan. Akhirnya ma'asyaral muslimin, sungguh banyak berinteraksi merupakan di antara racun hati yang 4, dan kita harus memperhatikan betul. Hal itu bisa menyebabkan lemahnya hati, kemudian sakitnya hati, dan bahkan bisa menjumuskan kepada kematian hati sebelum kematian fisik. Maka hendaklah kita memperhatikan kapan berinteraksi dengan benar, kapan kita membutuhkan manusia, dengan siapa kita berinteraksi, bagaimana kita berinteraksi, dan bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari muamalah yang syariah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dan kita bisa mengambil kesempatan kehidupan kita ini yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita mendapatkan kebaikan, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.